Um, we're, we had not difficulties, but I can leave the. Laga penuh drama baru saja tersaji kala timnas Indonesia menelan kekalahan atas Australia pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berlangsung di Sydney Football Stadium, skuad Garuda datang dengan motivasi tinggi usai sebelumnya mempermalukan Arab Saudi serta datangnya para pemain baru. Sementara Australia tampil percaya diri di depan pendukungnya sendiri. Sebagai laga debut, Patrick Kluivert melakukan beberapa perubahan, termasuk formasi yang ia terapkan. Skema 4-3-3 khas Total Football pun digunakan dengan menempatkan Kevin Dix, Miss Hilgers, Jesus, dan Calvin Verdong sebagai benteng pertahanan. Keempatnya mengawal Martin Paes yang berhasil menggeser Abel Audero ke bangku cadangan. Lalu di lini tengah, trio Tom Haye, Nathan Juan, dan Marcelino Ferdinand dipercaya sebagai pengatur ritme pertandingan. Kecerdasan Tom Haye dan kemampuan Nathan dalam membaca permainan berperan penting untuk menopang Marcelino sebagai playmaker. Sementara itu kejutan pun terjadi di lini serang ketika Dean James yang notabene bek kiri dipercaya Patrick Kluivert sebagai winger. Pemain andalan Go Ahead Eagles itu pun membentuk trio penyerang bersama Rafael Struijk dan Ollie Romani untuk kemudian mendobrak lini pertahanan Australia. Kendati demikian, skema itu bisa bertransformasi menjadi 3-5-2 seiring kondisi jalannya pertandingan. Pada babak pertama, pertandingan pun menarik langsung terjadi ketika timnas Indonesia tampil begitu percaya diri. Terus menekan pertahanan Australia, skuad Garuda mendapatkan peluang emas lewat sundulan Jesus. Bahkan tim Merah Putih sempat mendapatkan penalti. Sayangnya, nasib kurang beruntung menghampiri Kevin Dix yang ditunjuk sebagai eksekutornya. Kegagalan Kevin Dix mengeksekusi penalti ini seolah menjadi awal petaka bagi tim Merah Putih. Gawang Martin Paes pun harus kebobolan 3 kali oleh kesalahan para punggawa Garuda sendiri. Skor 3-0 pun menjadi hasil babak pertama. Lalu di babak kedua, timnas Indonesia harus kembali kebobolan 2 gol dan hanya bisa memperkecil keadaan lewat sontekan Ollie Romani. Ini menjadi gol debut bagi Ollie Romani sebagai predator house goal. Sayangnya tim Merah Putih tidak bisa berbuat banyak di kandang Australia. Taktik Patrick Kluivert pada laga kali ini mengundang pertanyaan lantaran ternyata menggunakan skema andalan ST352. Jika menerapkan identitas diri sebagai pemilik skema 4-3-3, bukan tidak mungkin hasil berkata lain. Hal itu pula lah yang membuat tagar Patrick Kluivert out menggema di media sosial. Bahkan tidak sedikit pecinta sepak bola tanah air yang menyuarakan rindu sosok STY. Terlebih para pemain seperti Kevin Dix, Tom Haye, hingga Miss Hilgers tidak menunjukkan performa terbaiknya. Tentu ini akan menjadi evaluasi besar-besaran oleh PSSI. Pasalnya Kluivert sendiri sebelumnya menargetkan setidaknya meraih 1 poin. Evaluasi itu nantinya akan menjadi modal bagi Jesus dan kawan-kawan untuk kemudian menghadapi Bahrain. Bakal berlangsung di GBK, tentu kemenangan menjadi harga mati jika ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Terlepas dari hasil laga sore ini, pelatih anyar Patrick Kluivert mengaku telah memanfaatkan waktu persiapan yang singkat dengan sederet pemain anyar dengan semaksimal mungkin. Untuk diketahui, Patrick Kluivert memang hanya punya waktu 2 hari untuk kemudian mempersiapkan tim dalam kondisi seluruh pemain berkumpul secara lengkap. Meski begitu, pelatih asal Belanda ini menyebut bahwa tim kepelatihannya telah memiliki persiapan yang matang, sehingga sangat membantu proses eksekusi di lapangan. Meski ini jadi kali pertama dia bertemu dengan tim, namun dia mengakui semuanya berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala apapun. Kami melakukan semuanya dengan cepat dan para pemain pun mampu mengikuti semua instruksi dengan cepat. Tentu ini menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih Eropa. Meski hanya memiliki waktu 2 hari, namun Patrick Kluivert tahu cara memaksimalkan waktu tersebut. Namun memang dalam sepak bola semua hal bisa terjadi meskipun persiapan yang dilakukan dirasa telah maksimal.
Seperti pada pertandingan sore ini, timnas Indonesia seharusnya lebih bisa mengeksploitasi Australia. Karena The Socceroos bisa dibilang di bawah tekanan ekspektasi tinggi untuk kemudian memenangkan pertandingan melawan Indonesia karena dianggap sebagai tim yang lebih diunggulkan. Tentu situasi ini jika dimanfaatkan betul, bisa membuat para pemain Australia bermain kurang lepas dan kemudian melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Apalagi sebelum bertanding, Tonu Popovic pun juga mendapatkan hujatan terkait keputusannya dalam menyusun skuad. Dalam hal ini, pemanggilan beberapa pemain terutama di lini belakang dianggap para penggemar terlalu beresiko. Pemanggilan pemain yang dapat dikatakan berjudi juga menjadi sorotan. Pasalnya Popovic diketahui menyingkirkan sejumlah pemain, termasuk salah satunya Michel Duque, sebagai salah satu pemain yang paling diandalkan timnas Australia di masa Graham Arnold. Sementara itu, Nektarios Tirantis yang baru berumur 21 tahun juga dipertanyakan karena minimnya pengalaman di level internasional. Tak hanya itu, Tony Popovic pun juga mendapatkan kritik karena dianggap mengabaikan para striker lokal yang saat ini sedang dalam performa terbaik. Noah Botic misalnya bisa mengukir 11 gol di A-League bersama Western United. Ada juga Adrian Segejic dan juga Nikolas Milanovic yang mengukir 9 gol. Akan tetapi ketiganya sama-sama tak dipanggil. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidakpuasan di kalangan pemain. Tentu saja efeknya bisa berkepanjangan. Dan sebenarnya situasi macam di atas harusnya dapat menjadi kelemahan dalam membangun kekompakan tim dan dapat dimanfaatkan betul oleh timnas Indonesia untuk menguasai pertandingan. Terlepas apapun hasilnya, kerja keras seluruh penggawa Garuda yang ditunjukkan selama 90 menit nyatanya membawa media Australia pada sebuah pengakuan. Di mana kali ini Droar mengakui bahwasannya timnas Indonesia benar-benar menjadi lawan yang tidak mudah bagi Australia. Hal ini karena tim Garuda dianggap sebagai sebuah tim yang punya organisasi permainan yang baik. Indonesia menjadi lawan yang rumit dan terorganisir dengan baik, sebagaimana yang telah mereka buktikan di babak penyisihan grup sejauh ini. Usai berhasil menahan imbang Australia di pertandingan perdana, memang timnas Indonesia sudah banyak berubah. Seperti halnya, kini tim Garuda diperkuat oleh 4 pemain naturalisasi baru, seperti Ole Romeni, Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan juga Joy Palupesi. Dalam hal ini, tak bisa dibantah, memang persaingan ketat di klasemen membuat 4 laga sisa ibarat partai final bagi Australia dan Indonesia. Situasi ini pun membawa gelandang Australia Jackson Irvine menyampaikan harapan untuk para penggemar, di mana ia berharap para penggemar Australia terus bersemangat dalam mendukung timnya. Saya harap penggemar membawa percikan yang dapat memberi kita sesuatu yang ekstra dalam laga yang penting lainnya. Apapun yang kami lakukan sebagai Socceroos, penggemar selalu menjadi bagian penting. Di sisa laga yang ada, pemain berusia 32 tahun itu pun kemudian berjanji akan melakukan yang terbaik untuk meraih kemenangan. Karena sekali lagi, persaingan ketat di klasemen membuat 4 laga sisa ibarat partai final. Sementara itu untuk timnas Indonesia sendiri, asa untuk lolos menuju ke Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya usai. Mari pupuk terus sebagai juang untuk kemudian bisa meraih poin maksimal di sisa laga selanjutnya.